A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 15 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah atau 4 Juni 2023, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid bersama dengan guru kita Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, mengikuti penjelasan dari guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 101. Di halaman 101 bab 27. Di sini kita perhatikan judulnya tentang nusyrah. Ya, judulnya tentang nusyrah. Nusyrah ini artinya apa? Nusyrah ini artinya adalah mengobati sihir. Jadi nusyrah adalah satu istilah untuk proses pengobatan dalam sihir. Makanya judul dalam tema kajiannya langsung kita bilang mengobati sihir. Tapi dalam kitab Tauhid ini judul aslinya adalah bab Maja'a fin nusyrah, yaitu tentang nusyrah. Tinggal kita memahami apa yang dimaksud dengan nusyrah ini. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, penjelasan secara bahasa dan penjelasan secara istilah. Secara bahasa, nusyrah itu dalam bahasa Arab disebut tafriq. Kita mungkin sebagian pernah dengar istilah firqah. Firqah itu artinya kelompok. Ada dalam pembahasan tauhid disebut firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Yaitu maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah atau at-taifah al-mansurah, kelompok yang akan mendapat pertolongan. Nah, terkait pembahasan tadi, nusyrah secara bahasa tafriq. Tafriq ini maksudnya mengelompokkan atau memisahkan. Kalau memisahkan kan dikelompok-kelompokin gitu ya. Ada A, ada kelompok B, dan seterusnya. Ini secara bahasa. Tapi secara istilah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nusyrah ini artinya halus sihr
anil mashur, pembersihan sihir dari orang yang kena sihir. Jadi proses pembersihan sihir dari orang yang kena sihir itu diistilahkan dengan nusyrah. Tapi gampangnya kita bilang mengobati sihir, maksudnya mengobati orang yang terkena sihir. Ini yang dimaksud dengan nusyrah. Apa hukumnya nusyrah ini? Terkait ini, hukumnya nusyrah ini sangat jelas nanti akan dibahas oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Yang namanya pengobatan berarti hukumnya apa? Ya boleh-boleh saja. Kemudian yang namanya pengobatan mesti ada fadilahnya gitu. Namanya kita nolongin orang yang terkena sihir, itu adalah satu kebaikan. Kalau memang prosesnya adalah proses pada perkara yang mubah. Karena memang nanti akan dibahas mengobati sihir ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, yang dimaksudkan di sini mengobati orang yang terkena sihir itu ada fadilahnya kalau memang prosesnya di proses-proses yang hukumnya mubah. Kenapa ada fadilahnya? Karena sama dengan kita nolongin orang. Ya, sama dengan kita nolongin orang. Karena namanya orang itu kalau kena sihir mesti ada efeknya di badan, ada efeknya di akal, ada efeknya di dada, ada efeknya di hati. Orang kalau kena sihir ya hidupnya nggak nyaman begitu. Nah, ketika ditolongin berarti kita memberikan kenyamanan kepada dia. Nah, disinilah sama dengan kita menolong orang lain. Malahan kadang-kadang sihir itu efeknya ke badan. Orang kalau kena sihir badannya sakit. Sehingga kesimpulannya sihir ini ada efeknya. Jangan sampai kita nggak percayaan dengan sihir. Mentang-mentang kita udah belajar tentang siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah, bagaimana mereka ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah kita rajin sholat 5 waktu, kita rajin beramal soleh, sok-sokan kita nggak percaya sama sihir gitu? Tidak. Karena sihir itu hakikatnya ada. Sihir itu di dalam syariat hakikatnya ada. Bahkan kita diajarkan bagaimana kalau orang kena sihir pengobatannya seperti apa. Jadi jangan sampai nggak percayaan sama sihir. Takutnya kena sihir repot nanti. Karena memang sihir ini berefek ke badan, berefek ke akal, berefek kepada kejiwaan. Orang kalau kena sihir hidupnya nggak nyaman, sehingga harus diobatin, harus ditolongin. Nah, di sini pembahasannya adalah tentang nusyrah, tentang nolongin orang yang kena sihir, itu maksudnya. Di sini penulis rahimahullah membawakan beberapa dalil. Yang pertama kita perhatikan. Disampaikan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anin nusyrah. Beliau ditanya tentang nusyrah. Nah, beliau ditanya tentang nusyrah. Kemudian Nabi SAW menjawab, hiya min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk perbuatan setan. Mungkin sebagian bingung, loh tadi katanya nolongin orang yang terkena
sihir. Kemudian Nabi SAW mengatakan nushrah. Ketika Nabi ditanya tentang nushrah terkait pembahasan kita tadi, berarti Nabi ditanya tentang nolongin orang yang terkena sihir. Itu apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan hiya min amali syaitan, itu termasuk perbuatan setan. Gimana tadi katanya nolongin orang yang terkena sihir baik, sekarang Nabi bilang termasuk perbuatan setan. Maka perhatikan penjelasannya. Yang pertama, yang tadi disampaikan itu adalah penjelasan secara secara umum lah, seperti itu. Dan biasa para ulama membahasakannya itu untuk kebaikan begitu. Kemudian yang kedua, terkait kata-kata nushrah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa nushrah ini adalah istilah kata di zaman jahiliyah, nolongin orang yang terkena sihir pakai sihir lagi begitu. Jadi nushrah ini, kalau tadi kita bilang di awal, nolongin orang yang terkena sihir pakai perkara-perkara yang memang dibolehkan, dibacain Quran misalnya, dibacain doa-doa, maka ini kan sama dengan nolongin orang lain. Ini sangat-sangat dianjurkan begitu, dan ada fadilahnya nolongin orang lain gitu kan. Nah, tapi terkait yang dimasukkan dalam dalil yang pertama beda lagi. Adapun yang dimasukkan dalam dalil yang pertama, ketika Nabi SAW ditanya tentang nushrah, beliau mengatakan hiya min amali syaitan, itu termasuk perbuatan setan. Maka yang dimaksud dengan nushrah adalah satu istilah di zaman jahiliyah, nolongin orang yang terkena sihir pakai sihir lagi, nolongin orang yang kena dukun dibawa ke dukun lagi. Itulah yang dimaksud hiya min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, modelnya ada dua macam. Yang pertama, pakai bantuan setan. Jadi nolongin orang yang terkena sihir pakai sihir lagi, yang Nabi bilang itu perbuatan setan gitu ya. Nolongin orang yang kena dukun pakai dukun lagi, nolongin orang yang kena santet pakai santet lagi. Yang pertama modelnya itu pakai bantuan setan. Nah, pakai bantuan setan ini rinciannya ada dua. Pakai bantuan setan rinciannya ada dua. Yang pertama, kalau misalkannya pakai bantuan setan, biasa kan setan nyuruh nyuruh sesuatu. Nanti kalau udah diturutin baru sama setan dibantuin, kan begitu ya. Nah, kalau memang hal tersebut berupa kesyirikan, berarti pakai bantuan setan hukumnya syirik. Saya ulangi. Nushrah di sini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW perbuatan setan ada dua. Kita baru bahas satu, yaitu pakai bantuan setan. Nah, pakai bantuan setan ini hukumnya ada dua. Bisa jadi hukumnya syirik, bisa jadi hukumnya tidak syirik. Kapan hukumnya syirik? Hukumnya syirik kalau orang yang pakai bantuan setan disuruh berbuat syirik. Misalkannya dia bilang, kata setannya bilang sama dia, kalau kamu pengen disembuhin orang yang kena sihir, kamu harus sujud sama setan, kamu harus sujud sama berhala. Berarti ini kan perbuatan syirik. Maka orang yang minta bantuan setan sama setan disuruh berbuat syirik, berarti ini orang hukumnya adalah musyrik begitu. Tapi kalau setan nyuruh hal-hal yang tidak ke arah kesyirikan, contoh yang tidak ke arah kesyirikan apa? Ya, misalkannya disuruh puasa mutih, buka pakai nasi putih, air putih, yang putih-putih. Nanti ketika sahur pakai yang putih-putih juga, nasi putih, air putih, nggak boleh pakai sambal.
nggak boleh pakai lauk-lauk, pokoknya suruh puasa mutih. Nanti kalau situ ngelakuin puasa mutih, situ bisa nyembuhin orang yang terkena sihir. Ini kan setan nyuruh dia begitu gitu ya. Maka apakah dengan dia menyembuhkan orang yang kena sihir pakai bantuan setan, kemudian sama setan disuruh begitu, hukumnya dia orang musyrik? Jawabannya tidak. Tapi hukumnya dia pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Jadi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Cuman kalau di dalam hukum Islam dua-duanya dibunuh. Kenapa? Karena yang satu dia hukumnya syirik, karena setan nyuruh berbuat syirik, dia nurut-nurut aja gitu, katanya kan biar sakti gitu ya. Ini kalau ketahuan dengan pemerintahan kaum muslimin, maka dia dibunuh karena musyrik. Kemudian yang kedua, dia minta bantuan setan, sama setan disuruh berbuat maksiat walaupun bukan kesyirikan, tapi tetap dia dibunuh. Kenapa? Karena hitungannya di dalam Islam dia termasuk orang yang berbuat kerusakan. Gara-gara dia orang pada datang sama dia, pada percaya, ya kan? Kemudian pada nggak tawakal kepada Allah, kemudian pada terfitnah, katanya mujarab, berhasil ini itu. Wah, gara-gara dia jadi terjadi kerusakan. Maka tetap dalam Islam hukumannya dibunuh. Cuman bedanya yang satu dibunuh karena karena sudah musyrik, dia melakukan kesyirikan. Yang satu lagi dibunuh hitungannya karena dia melakukan kerusakan. Itu bedanya. Itu nusroh yang pertama, pakai bantuan setan. Kemudian nusroh yang kedua, ingat ya, nusroh itu yang dalam pembahasan dalil pertama ini nolongin orang yang kena sihir tapi pakai sihir lagi. Beda dengan yang tadi waktu kita bahas judul, dibedakan pemahamannya. Nah sekarang nusroh yang kedua yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu termasuk perbuatan setan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu dia ngobatin sihir pakai sihir. Kalau yang pertama ngobatin sihirnya pakai bantuan setan. Ini rinciannya ada dua, dia berbuat syirik nggak gara-gara itu, atau berbuat kemaksiatan. Kalau berbuat syirik berarti musyrik, kalau berbuat kemaksiatan berarti dia pelaku maksiat. Cuman dua-duanya dibunuh dalam Islam. Yang satu dibunuh gara-gara dia udah syirik, musyrik, bukan Islam lagi, murtad. Yang satu dibunuh gara-gara dia hitungannya berbuat kerusakan. Nah sekarang bentuk nusrohnya pakai sihir. Pakai sihir ini pemahamannya ada beberapa. Yang pertama pakai sihir, pakai pakai obat-obatan kimia. Dia pakai, kan ada tuh pembuktian yang pakai tisu diuel-uel, kemudian cuma gini-gini doang kebakar. Kan setelah dibongkar katanya ada unsur obat kimia gitu kan, setelah berapa menit dia dibakar. Atau ketika tersentuh dengan benda cair atau apa langsung keluar api, padahal dia cuma acting doang gini-gini. Wah, gitu. Ini hitungannya sihir. Walaupun dia cuma acting, walaupun ini istilahnya ya udah lama nggak ngikutin dunia perdukunan ini, pesulap lah seperti itu ya, trik ya, cuma trik aja gitu kan. Ini termasuk bagian dari sihir. Kan kadang-kadang orang datang ke dukun yang model-model gitu kan, katanya dukun palsu gitu ya. Nah itu kadang-kadang dia mengeluhkan apa, kemudian sama dukun model pengobatannya kayak tadi, dia rasanya wah udah sembuh gitu, padahal cuma perasaan doang. Dukun nipu, kamu udah sembuh, padahal dia masih ada penyakit sihirnya kalau memang beneran dia kena sihir gitu kan. Nah ini namanya ngobatin orang yang kena sihir pakai sihir, bukan pakai bantuan setan, dia cuman pakai trik. Cuman ini bahasanya apa nih, ya dikatakan sebagai sihir, dia ngobatinnya pakai sihir. Atau yang kedua, dia ngobatin pakai sihir nih pakai jampi-jampi. Ada orang datang, dia katanya kena datang ke orang pinter. Sama orang pinter dia baca-baca gitu, nggak ngerti lah. Kata orang pinter, wah kamu ini ada yang guna-guna, gini gitulah. Kemudian dia baca-baca ya 700.000 langsung bayar ke kasir, misalnya gitu kan. Atau 5 juta, 10 juta. Ini sama. Ini namanya
ngobatin sihir pakai sihir. Dia nggak pakai bantuan setan, cuman pakai jampi-jampi gitu. Ya mungkin menurut keyakinannya ada khadamnya yang ngebantuin kali ya. Atau misalkannya bentuk yang lain, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ngobatin sihir pakai sihir, dia acting. Bikin tali ikatan-ikatan, kemudian ada ditiup-tiup, gitu, kemudian apa-apa gimana gitu kan. Ya, situ udah sembuh. Langsung ke kasir, bayar sekian misalnya gitu. Maka ini hukumnya adalah hukum sihir. Namanya ngobatin orang yang terkena sihir pakai sihir. Kemudian dikasih contoh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di antaranya ada yang dilakukan oleh sebagian orang, katanya mereka narok panci di atas orang yang kena sihir. Jadi ditaruh panci, kemudian dalam panci itu ditaruh peluru-peluru atau besi-besi seperti itu. Kemudian dengan itu dia mengklaim sihirnya sembuh. Mungkin ada berisik-berisik gimana, dia acting gimana gitu kan. Dengan itu dia mengklaim sihirnya sembuh. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan ada riwayat waqad su'ila al-Imam Ahmad anin nushrah. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang nushrah. Nah, berarti nushrah di sini ngobatin sihir pakai sihir lagi begitu. Modelnya ada dua, pakai bantuan setan atau pakai sihir saja tanpa bantuan setan. Faqala inna ba'dhan nas ajazaha. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, sebagian orang membolehkan. Faqila lahu innahum yaj'aluna ma'an fi tast. Kemudian dikatakan kepadanya, diceritain, mereka narok panci, pancinya diisi air, kemudian diisi ini. Atau mereka narok panci gede, diisi air, kemudian dibakar. Wa innahu yaghusu fihi. Kemudian mereka berendam di dalamnya. Jadi pakai air dibakar. Kalau memang itu ada efek terapinya secara ilmu kedokteran, berarti bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau mereka pikirnya semacam sihir, ada keyakinan nanti sihirnya bisa hilang, guna-gunanya bisa hilang dengan direndam air panas apa gimana gitu, maka itulah yang dimaksud sihir. Kemudian wa innahu yabdu wajhahu. Jadi dia berendam di situ, kepalanya ditongolin, bukan berendam semuanya, tapi berendam kepalanya ditongolin. Saya pernah ngelihat gitu, ada gambar di WA gitu ya. Jadi ada gentong gede, ada orang diisi air, kadang-kadang pakai kembang, kadang-kadang nggak pakai kembang. Kemudian gentongnya itu gentong semacam kayak besi gitu. Jadi dia berendam di air itu, kepalanya nggak masuk, cuman badannya doang. Di bawahnya ada api. Sekali lagi di sini mesti kita ingat, kalau memang itu terapi terbukti secara kesehatan, berarti bukan yang dimaksud. Tapi kalau memang itu terapi, kemudian ada keyakinan ini guna-gunanya bakal bisa hilang, kemudian keyakinan model-model begitulah, berarti itulah yang dimaksud, yang ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Wa qala ma adri ma hadza. Kemudian ujung-ujungnya Imam Ahmad bilang, nggak tahu ya kalau begitu ceritanya. Karena memang pikirnya di awal ngebantuin orang yang kena sihir biar sembuh. Makanya dikatakan di awal boleh-boleh aja gitu kan. Kemudian diceritain begini. Kata Imam Ahmad, ma adri ma hadza. Ya, saya nggak tahu kalau begitu gimana gitu. Fa ka'annahu rahimahullah tuqifu fil amr wa karihal khawdu fihi. Seakan-akan Imam Ahmad rahimahullah dia memilih diam dalam permasalahan tersebut, tidak memberikan pendapat, dan Imam Ahmad rahimahullah itu seakan-akan mengatakan nggak boleh model-model berendam kayak tadi dengan keyakinan nanti guna-gunanya hilang seperti itu. Ini diantara contoh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian dikatakan di sini disebutkan hiya min amali syaitan, itu termasuk perbuatan setan. Maksudnya apa? Termasuk perbuatan setan.
Maksudnya adalah setan yang nyuruh bikin gitu-gituan, setan yang ngasih wahyu, setan yang ngajak. Jadi disuruh bikin pengobatan model begituan, nanti keyakinannya guna-guna bisa hilang, begitu. Nggak tahu, mereka mungkin dapat itu dari mimpi, atau mereka dapat itu dari mbahnya lagi, sehingga dikenal di daerah tertentu, misalnya di luar kota begitu kan, ada alternatif, ada pengobatan alternatif, ada terapi dengan gaya kayak tadi, direndam orang itu dalam airnya mungkin digodok, kemudian dia berendam. Itu berendam, saya lihat waktu itu di WA itu berendam ada satu orang laki-laki, kemudian berendam lagi orang yang kedua, orang yang akhirnya nggak diganti, kemudian laki perempuan lagi gitu. Maksudnya bukan laki perempuan berdua, bukan, maksudnya satu-satu yang laki masuk, karena memang ukurannya cuma satu orang doang, mungkin setengah meja ini kayaknya, gede gentongnya dari besi gitu kan, pengobatan alternatif itu. Jadi kalau yang dimaksud dengan seperti itu, yang tadi kita katakan guna-guna bisa hilang, kemudian kalau ada yang ngirimin apa gitu bisa hilang, maka itulah pengobatan sihir dengan sihir yang dimaksudkan dalam pembahasan. Tapi kalau hal yang tadi terbukti secara ilmiah memang menyehatkan, seperti kayak di Lembang ya, ada tempat berendam air panas, katanya bisa ngobatin gatel-gatel, kemudian apa kan, dia nggak mengarah ke arah kesyirikan ya, nggak ada orang yang kena guna-guna, ya udah ke Lembang aja berendam air panas, air apa, belerang ya, nanti guna-guna hilang, kan nggak ada yang kayak gitu. Mereka ke sana tuh liburan, liburan, atau mungkin katanya buat nyembuhin gatal-gatal lah atau apalah, kan begitu ya, model-model yang mubah-mubah, berarti itu nggak masalah gitu kan. Tapi di sini yang dipermasalahkan adalah model-model menyembuhkan sihir dengan sihir lagi. Dikatakan min amali syaitan, termasuk perbuatan setan, maksudnya ya tadi, yang pertama bisa jadi setan yang nyuruh, yang kedua itu wahyu dari setan. Karena setan itu kenapa? Setan itu dia nyuruh kepada perbuatan fahsya wal munkar, sehingga setan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya. Mungkin maksudnya wali-wali setan apa? Orang yang ikut perintah setan. Wali-wali Allah siapa? Orang yang ikut perintah Allah. Makanya dalam ayat itu dikatakan apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Siapa wali-wali Allah? Orang beriman dan orang bertakwa. Jadi kalau dibahasakan wali Allah bukan kayak dipahami oleh sebagian masyarakat ya. Wali Allah itu kiai fulan, wali Allah itu habib fulan, wali Allah itu orang soleh fulan, bukan itu. Tapi yang dimasukkan dalam ayat justru kita semua masih mungkin jadi wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Wali Allah orang-orang yang membela agama Allah. Wali Allah orang-orang yang ikut perintah Allah. Wali setan orang-orang yang ngikutin setan. Nah mungkin dia di tengah-tengah tidurnya dia bermimpi untuk pengobatan alternatif, wah akhirnya dia datang ke tukang besi, mesen gentong ukuran orang, kemudian dia dari mulut ke mulut bikin brosur, sebar-sebarin, datang orang pengobatan. Bisa jadi. Makanya seperti ini termasuk perbuatan setan dibahasakan dalam hadis, maksudnya adalah setan yang nyuruh, setan yang ngasih wahyu, dan yang semana dengan itu. Nah, kemudian faedah dari kata-kata ini, dalil yang pertama, ini termasuk perbuatan setan. Ini menunjukkan hukumnya adalah haram. Bahkan lebih parah dari itu. Kenapa? Karena penisbatan itu perbuatan setan ini lebih parah ketimbang omongan hukumnya haram nggak boleh. Gitu. Artinya kata-kata ini lebih tajam ketimbang dibilang haram nggak boleh. Karena Nabi langsung membahasakan itu perbuatan setan. Sehingga jangan melakukan hal yang demikian. Jadi jangan dikira haram nggak haram, Nabi langsung bilang hukumnya haram, tidak. Atau misalkannya ini tidak boleh, tidak. Karena bisa jadi sesuatu itu hukumnya haram karena ada hukuman. Atau bisa jadi sesuatu hukumnya haram
Karena penisbatan seperti ini, ya, nusrah, pengobatan sihir dengan sihir, itu termasuk perbuatan setan. Berarti hukumnya adalah tidak boleh. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid dan riwayat Abu Dawud. Ya, disebutkan sanadnya Abu Dawud dengan Imam Ahmad ini bersambung. Kenapa? Karena bisa jadi mereka berdua bertemu. Kemudian lanjut yang berikutnya apa? Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusrah. Lihat. Dalil yang kedua nih. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusrah. Imam Ahmad menjawab, Ibnu Mas'ud, saya bacakan naskah Arabnya. Di naskah Arabnya dikatakan Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kulluhu. Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Di sini bahasanya adalah yakrahu. Ya. Kata Ibnu Mas'ud maksudnya begini. Kalau kita kaitkan dengan naskah Arab, terjemahannya begini. Kalau di sini kan dibilangnya Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Tapi kalau kita mau terjemahkan, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kulluhu, Ibnu Mas'ud bilang ini semuanya makruh, begitu. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang nusrah. Imam Ahmad nggak bilang qala Allah qala Rasul. Imam Ahmad nggak bilang begitu ya. Imam Ahmad nggak bilang Allah bilang di Quran begini, Nabi bilang dalam hadis begini, nggak. Imam Ahmad bilangnya apa? Kata Ibnu Mas'ud semuanya makruh. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah kita lihat di sini. Imam Ahmad rahimahullah menjawab dalilnya pakai perkataan sahabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti seakan-akan memang tidak ada dalil sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalil sahih dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ada pasti dibawakan itu. Nah, cuman berarti seakan-akan tidak ada, sehingga Imam Ahmad bilangnya kata Ibnu Mas'ud semuanya makruh, model-model nusrah semuanya makruh. Maksudnya model-model nusrah yang makruh adalah model-model nusrah yang dilarang. Kemudian yang berikutnya, ini yang menarik. Mungkin sebagian ada baru dengar atau mungkin sebagian pernah dengar. Jadi di sini dibahasakan oleh Ibnu Mas'ud semuanya makruh. Semua macam nusrah, semua macam pengobatan sihir dengan sihir, semuanya makruh. Di sini catatannya adalah secara zahir yang makruh adalah selain yang mubah. Kalau yang mubah itu kan pengobatan sihir dengan Al-Quran, pengobatan sihir dengan doa-doa yang disyariatkan. Kalau seperti itu tidak makruh. Kemudian beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas masalah tamimah. Masalah tamimah. Tamimah itu sesuatu yang digantung, kayak ada orang pakai kalung ayat kursi kecil-kecil tulisannya gitu kan. Itu kenapa dia pakai ayat kursi? Katanya biar anaknya nggak kenapa-napa gitu. Makanya anaknya ditaruhin itu gitu. Kemudian ada lagi mungkin sebagian orang dipenitiin, tapi bukan penitinya. Kalau peniti ayat kursi itu yang dimaksud tamimah tadi. Tamimah pakai Al-Quran. Tapi kadang-kadang pakai penitinya bawang putih atau penitinya itu bangle. Itu namanya tamimah. Jadi atau ditaruh sapu lidi di samping anaknya tidur gitu. Itu namanya tamimah, biar anaknya nggak kenapa-napa. Nah, kalau selain Al-Quran, ini kata para ulama sepakat nggak boleh. Tapi kalau pakai Al-Quran, sebagian orang soleh terdahulu ada yang bilangnya nggak apa-apa gitu. Tapi Ibnu Mas'ud tegas. Ibnu Mas'ud bilangnya makruh pakai Quran atau selain Quran. Makruh pakai Quran atau selain Quran. Oleh karenanya di sini dikatakan nusrah semuanya makruh dan termasuk perbuatan setan. Maksudnya adalah nusrah nolongin orang yang kena sihir pakai sihir.
Tapi kalau nolongin orang yang terkena sihir pakai ruqyah syar'iyah, itu tidak. Nah, kemudian yang tadi saya maksudkan, mungkin sebagian baru dengar, istilah makruh ini penjelasannya adalah makruh kalau bahasanya ulama-ulama dulu, makruh itu maksudnya haram. Jadi kalau ada yang baca kitab, kata Imam Ahmad hukumnya makruh, kata Imam Abu Hanifah hukumnya makruh. Maksud makruh versi ulama dulu maksudnya adalah haram. Kalau kita kan taunya wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kemudian sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Mubah, ya, dikerjakan boleh, nggak dikerjakan juga boleh. Kemudian makruh, makruh ini taunya kita kan dibenci gitu ya, makruh di bawahnya haram lah begitu ya. Kalau haram kan dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, istilah makruh menurut ulama-ulama dulu maksudnya adalah haram. Beda dengan makruh menurut ulama-ulama belakangan. Ya, beda dengan makruh menurut ulama-ulama belakangan. Makanya kalau ada yang nanya hukum rokok apa, misalkannya jawabannya hukum rokok makruh. Kalau versi ulama dulu maksudnya adalah haram gitu. Tapi rokok itu kan belakangan munculnya ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyampaikan rokok itu awal-awal muncul, para ulama ketika ditanya apa hukumnya, sebagian mereka bilang halal, sebagian mereka bilang makruh, sebagian mereka bilang haram, karena memang belum ketahuan rokok ini apaan gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu baru pada paham rokok itu menyebabkan ini itu dan lain-lain, baru para ulama satu suara. Kebanyakan mereka pada bilang rokok itu hukumnya adalah haram, walaupun banyak yang rokok gitu kan. Cuman ini lagi menyampaikan sejarah hukum rokok versi para ulama gitu. Para ulama ketika ditanya rokok, ya namanya orang rokok udah biasa sehari-hari gitu kan, sehingga mereka juga bingung gitu kan, rokok ini ada yang bilang halal, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Cuman seiring berjalannya waktu, setelah tahu rokok itu menyebabkan ini, didukung lagi dengan pembuktian dari kedokteran, baru mereka kebanyakan pada bilang rokok itu hukumnya adalah haram. Walaupun mungkin sebagian masih ada yang, bukan sebagian ulama ya, sebagian orang masih ada yang taunya makruh aja, nggak apa-apa dan seterusnya gitu kan. Lepas dari itu semua, yang jelas tadi awalnya para ulama dalam menetapkan hukum rokok seperti tadi yang disampaikan. Nah, makruh menurut ulama dulu adalah haram, beda dengan menurut ulama belakangan. Ini kalau kita lihat, bisa dilihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini saya tidak terjemahkan ya, karena kita lagi bahas makruh nih ya. Fokus. Al-Isra ayat 23 bunyinya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, sampai firman Allah di ayat 38 surat Al-Isra ayat 23 sampai 38. Kullu dzalika, semuanya itu, kana sayyi'uhu inda rabbika, kejelekan-kejelekannya di sisi Rabbmu, makruhan, hitungannya makruh. Maksudnya apa? Hitungannya haram gitu. Coba dicek nanti di surat Al-Isra ayat 23 sampai 38. Tapi nggak apa-apa, kita lihat bareng-bareng. Nah, ayat sebelumnya disebutkan, wala tamshi fil ardi marahan, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kemudian innaka lan takhriqal arda, kamu itu nggak bisa nembus gunung. Nggak usah jadi orang, nggak usah sombong, nggak bakal bisa nembus gunung. Walan tablughal jibala tula, nggak bakal bisa tinggi ngalahin gunung. Allah bilang jadi orang jangan sombong, karena nembus gunung nggak bakal bisa.
Kemudian paling orang tingginya berapa sih? 2 meter, 3 meter, gunung tinggi, gak bakal tingginya ngelewatin gunung. Jadi orang jangan sombong. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua kejahatan itu di sisi Rabbmu hitungannya makruh. Maksudnya apa? Hitungannya haram. Seperti itu. Ini sebagai pembuktian mendukung pendapat ulama dulu, makruh versi ulama dulu maksudnya adalah haram. Selesai penjelasan dalil yang keberapa? Kedua. Setelah adzan kita lanjutkan di penjelasan dalil yang ketiga insyaallah. Tafadhal muazzin. Allah Bismillah, kita lanjutkan. Perhatikan dalil berikutnya. Dalil yang ketiga di halaman 101, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Qatadah mengatakan, aku bertanya kepada Ibnul Musayyab, seseorang yang terkena sihir. Dalam naskah Arabnya rajulun bihi tib, seseorang terkena tib. Tib ini artinya apa? Pengobatan begitu, atau ya tabib itu kan dokter gitu kan. Kenapa dibahasakannya demikian? Karena ini dalam rangka apa namanya? Dalam rangka husnuzon, berbaik sangka, dalam rangka apa istilahnya? Kalau kita melakukan sesuatu dalam bahasa Arabnya tafaul. Tafaul itu insya Allah berhasil. Namanya apa? Apa namanya? Satunya pesimis, optimis ya, optimis. Nah, dalam rangka optimis sehingga dikatakan tib bahasanya begitu. Walaupun maksudnya adalah sihir. Atau diguna-guna tidak dapat menggauli istrinya.
Jadi ada orang yang kena sihir atau dia diguna-guna tidak dapat menggauli istrinya. Nah, terkait ini ada salah seorang syekh cerita sama saya. Jadi bapak-bapak, qadarullah istrinya meninggal dunia, kemudian teman-temannya memotivasi untuk dia menikah lagi. Nah, ketika menikah lagi, biasa laki-laki sesama laki-laki bercanda gitu ya, bisa berdiri nggak, bisa bangun nggak gitu kan. Kemudian qadarullah bapak itu cerita nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri. Cuman sama istrinya semangat, itu udah yakin itu karena kena sihir gitu kan, karena kelihatan ada patokan-patokannya. Akhirnya mereka mengadakan pengobatan gitu kan, berobat sana berobat sini, dan setelah 1 tahun masuk tahun kedua berhasil sembuh suaminya itu. Termasuk dalam pembahasan ada orang yang kena sihir atau mungkin antara dua, antara dia kena sihir atau dia tidak dapat menggauli istrinya. Ini termasuk macam sihir. Nah, kemudian ada informasi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada satu hal yang aneh. Ada orang akad nikah. Ini laki-laki normal, sehat. Ketika dia akad nikah, itu ketika dia salaman sama walinya, atau ketika dia senang dia begini, atau dia bunyiin tangannya begitu, langsung otomatis dia kena penyakit yang dimaksud. Kalau bahasa kita, itunya nggak bisa berdiri begitu. Nah, akhirnya apa? Kebanyakan orang yang mengalami itu, artinya ini kan penyakit ya, maka mereka berobat seperti bapak-bapak yang tadi saya cerita itu di awal. Sebagian ulama menyebutkan di antara bentuk pengobatannya, sebagian ulama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kena penyakit begitu, kalau kena model-model begitu, kasus kayak tadi, itu sebagian ulama menyebutkan katanya obatnya itu dicerai aja istrinya, ditalak 1, nanti rujuk lagi, langsung hilang itu sihirnya, otomatis langsung hilang. Nah, cuman di sini koreksi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ini nggak tahu kepastiannya benar apa enggak begitu. Kalau memang benar seperti itu solusinya, maka hukum talak di situ hukumnya adalah boleh. Kenapa? Dalam rangka supaya pernikahan itu panjang selama-lamanya, dan itu juga masuk kategori pengobatan. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan kami tidak memfatwakan hal tersebut. Kami hanya bisa mengatakan nggak tahu pastinya, nggak tahu pastinya. Seperti itu saja informasi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, di sini bahasanya adalah ada orang kena sihir atau dia nggak bisa menggauli istrinya. Nah, di sini penjelasannya berarti apa? Berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang meriwayatkan hadis mungkin dia ragu sehingga bahasanya ada orang kena sihir atau dia nggak bisa menggauli istrinya. Atau kemungkinan yang kedua, maksudnya orang yang meriwayatkan hadis maksudnya adalah ada model sihir begini, ada model sihir begini, begini dan seterusnya, sehingga tidak masalah. Atau dengan cara lain disebutkan. Maksudnya dengan cara lain di sini ada di sini ada tiga kasus. Kasus yang pertama bahasanya orang terkena sihir. Kasus yang kedua bahasanya orang tidak bisa menggauli istrinya. Kemudian yang ketiga, oh bukan ya. Yang ketiga di sini kata-katanya lain. Yang ketiga adalah apakah boleh disembuhkan dengan nushrah atau dengan cara lain, ya. Boleh disembuhkan dengan nushrah atau dengan cara lain. Boleh nggak kalau ada orang kena sihir disembuhkan dengan nushrah atau cara lain? Boleh nggak kalau ada orang tidak bisa menggauli istrinya karena dia sakit ini sehingga dia nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun? Boleh nggak diobatin dengan nushrah atau dengan cara lain? Kemudian kata Ibnul Musayyib bilangnya apa? La ba'sa bihi, nggak masalah diobatin dengan cara nushrah. Innama yuriduna bihil islah. Mereka melakukan itu niatnya adalah demi maslahat. Ya, niatnya demi maslahat. Nah, kalau memang pemahamannya demikian, seakan-akan Ibnul Musayyib rahimahullah mengatakan sihir itu ada 2 macam. Ada sihir yang nyakitin, ada sihir yang memberikan manfaat. Kalau dia nyihir orang
Kalau dia nyihir orang sehingga orang itu tidak bisa menggauli istrinya misalnya terkait riwayat, kemudian akhirnya disihir ulang biar bisa menggauli istrinya gitu. Nah, yang satu sihirnya ini ngasih mudarat, yang satu sihirnya memberikan manfaat. Berarti di sini kata Ibnu Musayyib, ya nggak apa-apa ngobatin sihir pakai sihir. Berarti maksud beliau ini, sihir ini ada yang ngasih mudarat, ada yang ngasih manfaat. Kalau ngasih mudarat berarti versi beliau nggak apa-apa. Karena memang kalau mudarat pastinya haram hukumnya. Allah katakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Al-Baqarah ayat 102. Terkait ayat sihir itu tentang malaikat Harut Marut, mereka belajar mempelajari sesuatu yang memudaratkan dan tidak memberikan manfaat. Dalam ayat disebutnya apa? Memisahkan antara suami istri. Ini mudarat. Ini bisa dilihat ayat lengkapnya. Nah, berarti versi beliau kalau memberikan manfaat tidak masalah. Ini secara zahir menurut riwayat tersebut. Makanya berdasarkan ini sebagian fuqaha, sebagian ulama-ulama mereka mengatakan apa? Yajuzu hillus sihir bisihir lid-darurah. Boleh mengobati sihir pakai sihir karena darurat. Berarti boleh datang ke dukun gara-gara kena dukun karena darurat. Habis nyari sana nyari sini nggak tahu. Ini menurut sebagian ulama berdasarkan riwayat ini. Wa qala ba'du ahlul ilm. Kemudian sebagian ulama lain mengatakan innahu la yajuzu halusir bisihir. Tetap nggak boleh mengobati sihir pakai sihir. Tetap nggak boleh ke dukun gara-gara kena dukun. Tetap nggak boleh. Wa hamalu ma ruwiya an Ibnu Musayyib bi anna al-murad bihi ma la ya'lam an halihi. Kemudian mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Musayyib boleh kalau dia nggak paham hal huwa sihir am ghaira sihir. Apakah ini sihir apa bukan sihir? Atau dia nggak paham, taunya dia pengobatan alternatif. Dia nggak tahu ini apa namanya dukun apa bukan dukun, taunya dia pokoknya alternatif gitu doang gitu kan. Amma idza alima annahu sihir, kalau dia tahu itu ternyata pengobatan gaya-gaya sihir, fala yahil, maka tetap tidak halal, tidak boleh, wallahu a'lam. Jadi di sini yang pertama berdasarkan riwayat ada ulama yang bilang mengobati sihir pakai sihir boleh, ke dukun gara-gara kena dukun boleh. Karena kata Ibnu Musayyib nggak apa-apa begitu. Mereka niatnya baik demi maslahat gitu. Kemudian yang kedua, sebagian ulama bilang tetap nggak boleh ngobatin sihir pakai sihir. Tetap nggak boleh kita ke dukun gara-gara kena dukun, nggak boleh. Kecuali kalau ada orang kagak ngerti, taunya orang ini alternatif, taunya orang ini kiai, taunya orang ini orang pintar. Akhirnya dia berobat, maka orang itu lain lagi hukumnya. Tapi kalau dia tahu itu adalah dukun, itu adalah sihir, tetap nggak boleh sihir diobati dengan sihir ke dukun gara-gara kena dukun, tetap hukumnya tidak boleh. Kemudian kesimpulannya walakin ala kulli hal hatta walau kana Ibnu Musayyib wa man faqa Ibnu Musayyib mimman laisa qawluhu hujjah yara annahu jaiz fala yalzam min dzalika an yakuna jaizan fi hukmillahi hatta ya'rida 'ala al-kitabi was sunnah. Kesimpulannya adalah walaupun misalnya kata Ibnu Musayyib bilangnya boleh, atau orang yang levelnya di atas Ibnu Musayyib bilang boleh, tetap secara hukum Allah ke dukun gara-gara kena dukun, ngobatin sihir pakai sihir tetap nggak boleh. Kenapa? Karena dalil pertama Nabi ditanya tentang nusyrah, bilangnya apa? Hiya min amalish syaitan. Jadi di sini hebatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak nutup-nutupin ada ulama yang bilang boleh. Beda dengan orang-orang di luar ahlu sunnah. Orang-orang di luar ahlu sunnah kalau bicara tentang satu hukum yang itu mendukung ibadahnya dia, yang disampaikan cuma itu doang. Gitu. Kayak contoh nih misalkannya apa? Misalkannya ngirim Fatihah nyampe apa enggak? Maka mereka cuma bilang nyampe. Apa dalilnya? Dalilnya ada orang datang kepada Nabi SAW. Katanya orang tuanya punya nazar
haji atau punya utang puasa. Nabi bilang haji, puasa, utang sama orang harus dibayar nggak? Harus. Utang sama Allah, nazar, lebih harus dibayar lagi. Kemudian mereka kasih kesimpulan, kalau haji nyampe, kemudian puasa nyampe, maka Fatihah nyampe, dah gitu doang. Tapi ahlu sunnah enggak, ahlu sunnah itu ngerinci. Ada ulama yang bilang nyampe dalilnya ini, ada ulama yang bilang nggak nyampe dalilnya ini. Pendapat yang kuat adalah yang ini, sebabnya karena ini. Jadi ahlu sunnah wal jamaah diantara ciri-cirinya itu menyampaikan semua pendapat, kemudian menjelaskan detail. Tapi kalau ahli bid'ah itu nyari dalil yang menguatkan kebid'ahannya saja sudah selesai, walaupun itu pendapat ulama besar gitu. Nah, ini bedanya. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hebat, masya Allah, tidak ada yang ditutup-tutupin. Sampai ngobatin sihir pakai sihir, salah satu pendapat para ulama dibilang boleh, dikasih dalilnya lagi gitu. Cuman tetap dikasih kesimpulan. Walaupun level-level ulama di atasnya Ibnu Musayyib bilang boleh, tapi menurut dalil Quran tidak boleh, karena jelas-jelas Nabi mengatakan hiya min amalish syaitan, sehingga tetap yang dipilih adalah qala Allah dan qala Rasul, apa kata Allah dan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut berikutnya. Nah, dikatakan fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Yang bermanfaat maka tidak dilarang. Ini tadi sudah dijelaskan. Lanjut dalil berikutnya, dan diriwayatkan dari Al Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Ya, dikatakan la yahillu sihir illa sahir. Tidak ada yang bisa ngobatin sihir kecuali tukang sihir lagi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini kalau memang benar, kata, kalau emang ini riwayat benar, kalau memang ini riwayat benar, berarti pemahamannya bukan menunjukkan boleh, bukan. Pemahamannya adalah biasanya begitu, gitu. Ya, jadi di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bilangnya apa? Hadzal athar in sahha, ini riwayat kalau memang benar, fa muradul hasan al-hillul ma'ruf ghaliban wa annahu la yaqa illa minas sihra. Maka yang dimaksudkan oleh Al-Hasan adalah kasus-kasus kayak biasanya, sehingga orang pada ngomong apa? Wah, ini mah kena dukun, kalau kena dukun mah nggak bisa pakai Quran, harus ke dukun lagi gitu. Wah, ini mah kena sihir, kalau kena sihir mah nggak bisa pakai Quran, harus berangkatnya ke tukang sihir lagi gitu. Emang biasanya gitu, tapi secara hukum tetap tidak boleh. Jadi penjelasannya maksudnya biasanya gitu. Ya biasanya ngono gitu kan. Nah, kalau orang-orang pada umumnya demikian. Jadi bukan berarti membolehkan nusyrah. Kemudian yang terakhir, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, nusyrah ialah penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Jadi ini yang tadi dijelaskan di awal. Jadi kan di awal dijelaskan ini, kemudian di tengah-tengah mulai mengerucut, itu tidak boleh. Nah, sekarang ke awal lagi. Nusyrah ialah penyembuhan orang yang kena sihir. Caranya ada dua macam. Yang pertama dengan menggunakan sihir juga, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini, karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkannya. Bisa jadi jatuhnya kesyirikan, bisa jadi jatuhnya kemaksiatan. Tadi sudah dijelaskan. Sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Jadi ada orang kena sihir, diobatin pakai sihir, ini nggak boleh. Dia harus berbuat kesyirikan, nanti dibantuin, atau dia harus berbuat kemaksiatan, nanti dibantuin, sehingga gagal sihirnya orang yang ngirimin dari sono begitu. Ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awuz, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas gitu. Kemudian obat-obatan, misalkannya minum zam-zam, minum habatus sauda, dan doa-doa yang diperkenankan, doa-doa yang dibolehkan. Cara ini hukumnya boleh. Tadi sudah dijelaskan. Sebagai penutup, kesimpulannya lihat kandungan bab ini. Yang pertama, larangan terhadap nusyrah. Nusyrah yang dimaksud adalah apa? Ngobatin sihir pakai bantuan setan atau ngobatin sihir pakai sihir yang tadi dijelaskan.
Kenapa dilarang? Karena Nabi mengatakan hiya min amalis syaitan, itu termasuk perbuatan setan. Jadi di sini Nabi membahasakannya dengan kata-kata itu adalah perbuatan setan, berarti hukumnya adalah tidak boleh. Tadi sudah dijelaskan juga. Jadi nggak mesti Nabi bilang haram, Nabi bilang dilarang, nggak mesti. Tapi Nabi dengan kata-kata yang lain dijelaskan oleh ulama, maksudnya adalah tidak boleh. Kemudian yang kedua, perbedaan antara macam nushrah yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dengan demikian menjadi jelas masalahnya. Jadi ada nushrah ngobatin sihir biar orang ini sembuh gitu. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Yang dilarang tadi sudah dijelaskan, yang dibolehkan tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir, ini faedah tambahan saja, disampaikan mal jama' baina qaulil fuqaha rahimahullah yajuzu hilusir bisihir wa baina qaulihim yajibu qatlus sahir. Bagaimana cara kita menggabungkan antara pendapat para fuqaha, para ulama? Mereka mengatakan di satu sisi boleh ngobatin sihir pakai sihir. Kemudian di sisi yang lain, tukang sihir itu kalau dalam Islam hukumnya dibunuh. Gimana tuh? Kemudian dijelaskan al-jam'u, cara menggabungannya adalah anna muradahum biqatlis sahir, yang dimaksud membunuh tukang sihir man yadurru bisihri duna man yanfa, yaitu orang yang nyakitin dalam sihirnya, yang mudarat, suka ngirim ini nyakitin orang itu, tukang sihir kayak gini dibunuh gitu. Duna man yanfa fala yuqtal. Adapun orang yang memberikan manfaat, karena boleh berobat. Tadi kan salah satu pendapat disebutkan boleh ngobatin sihir pakai sihir. Berarti kan tukang sihir ini ngebantuin gitu kan. Maka dia tidak dibunuh. Aw anna muradahum bayan hukum halus sihir bisihir lid-darurah. Atau bisa jadi maksud mereka adalah ngobatin sihir pakai sihir karena hitungannya darurat. Jadi hukumnya boleh. Wa amal ibqa ala sahir fala nazar akhar wallahu alam. Adapun tukang sihir dibiarin nggak dibunuh, ini nggak ada pendapat lain, karena tukang sihir dalam Islam hukumnya adalah dibunuh. Ini hanya faedah tambahan saja, tapi kesimpulannya tetap yang dimenangkan adalah perkataan Nabi SAW, tidak boleh ngobatin sihir pakai sihir, tidak boleh ke dukun gara-gara kena dukun, karena Nabi mengatakan hiya min amalis syaitan wallahu alam. Ini yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan bab 28 tentang hukum tatayyur. Ya, yang pernah dengar kalau ada kupu-kupu ada tamu, kemudian toke kayak miskin, kemudian suara burung orang meninggal. Ini pembahasannya pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan diikuti pembahasannya pada Ahad ba'da maghrib besok. Demikian langsung ditutup. Kalau ada yang bertanya karena berbatas waktu, langsung ketemu saya setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.